Daerah ini mengurung orang gila terbahaya. Hampir tidak ada yang tahu pulau ini. Di tengah lautan, dikelilingi oleh tebing, dijaga sepanjang siang dan malam. Datang dan pergi hanya bisa mengandalkan feri dalam kurun 1 hari. Dalam beberapa dekade terakhir, hanya mengirim orang gila kemari. Tidak ada yang pernah bisa melarikan diri dari sini. Tapi hari ini, seorang wanita gila hilang. Pria ini, Xiao Lizhi, adalah jaksa yang menangani kasus ini. Karena tugas investigasi ini beresiko, atasan memberinya asisten bernama John. Kapal perlahan berlayar ke pulau itu dalam kabut. Begitu tiba di pulau itu, suasananya sangat aneh. Mereka disambut oleh wakil kepala. Penjaga menatap mereka berdua, seolah-olah mereka adalah tahanan di sini. Kemudian mereka datang ke rumah sakit yang dijaga ketat ini. Wakil kepala memperkenalkan. Di sebelah kiri adalah bangsal pria area A. Di sebelah kanan adalah bangsal wanita area B. Yang paling ketat di belakang adalah area C. Di sana ada pasien paling berbahaya di pulau itu. Tidak ada yang diizinkan masuk. Mereka harus membawa senjata ketika mereka masuk. Berkata bahwa ini adalah peraturan rumah sakit, harus bekerja sama. Keduanya hanya bisa menurut. Setelah masuk, suasana di dalam tidak biasanya. Kebanyakan orang memiliki rantai di tangan dan kaki mereka. Ada yang sengaja menghindar, ada yang berinisiatif menyapa, ada juga yang menyuruhnya diam. Xiao Lizhi tidak banyak berpikir. Sepanjang jalan ke kantor kepala, Pak Kepala segera memperkenalkan kasus ini kepada Xiao Li. Orang yang hilang bernama Ruixi. Dia sangat berbahaya dan menderita penyakit mental yang serius. Alasan mengapa ditahan di sini? Karena dia tega membunuh ketiga anaknya. Bahkan setelah mati juga makan malam bersama jasad anaknya. Mendengar ini, benak Xiao Li terlintas gambaran tumpukan mayat. Setelah Ruixi menghilang, para penjaga tidak dapat menemukannya di seluruh pulau. Sedangkan bangsal dikunci dari luar pintu. Seharusnya dia tidak bisa melarikan diri, tapi dia seperti menguap dari dunia ini. Kemudian Pak Kepala membawa mereka ke bangsal. Hanya ada satu tempat tidur dan lemari di ruang kecil. Dan ketika wanita itu melarikan diri, bahkan sepatunya tidak dipakai. Pada saat ini, Xiao Li berada di lantai di bawah tempat tidur. Dia menemukan secari kertas. Tertulis aturan keempat siapa pasien nomor 67. Pak Kepala mengatakan bahwa hanya ada 66 pasien di sini. Mana ada 67? Mereka datang keluar gedung. Wakil kepala memperkenalkan pulau kurungan yang dikelilingi oleh laut. Hanya dermaga yang bisa naik perahu. Tidak mungkin untuk berenang dengan ombak besar. Xiao Li memandangi mercusuar dan bertanya. Wakil kepala berkata bahwa sudah dicari di sana. Di sana adalah sistem pengolahan limbah. Tidak ada orang. Setelah makan malam, semua pekerja perawatan di sini dipanggil ke aula. Xiao Li mulai bertanya, tapi tidak ada yang didapatkan. Bahkan dokter yang merawat pergi berlibur. Dia meminta Pak Kepala untuk segera memanggil dokter yang merawat. Kebetulan di luar berangin dan hujan lebat, sinyal benar-benar terputus. Xiao Li berpikir ini tidak sesederhana itu.